Warga desa Tubanan, Jepara, Jawa Tengah dikebarkan dengan temuan jasad seorang pria di antara ilalang. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah sekitar 50 meter dari tempat tinggalnya. Aparat Polsek Kembang bersama Polres Jepara yang menerima laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas menyita 2 bilah pisau dan ponsel yang berada di lokasi sebagai barang bukti. Diketahui sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat mencari korban yang pergi tanpa pamit. Di lahan tempat rumput gajah itu. Ada luka apa? Untuk lukanya ada sayatan di leher sama pergelangan tangan kiri. Aparat Polres Jepara belum bisa memastikan latar belakang penyebab kematian korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit guna kepentingan otopsi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto Anyus melaporkan. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Bareskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Bareskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Meraih sekuritas. Nah, mungkin korban yang boleh nih coba ceritakan. Internal. Menit ratusan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh klien kami. Harusnya pihak aplikasi dia server dia. Aplikasi dia server dia. Itulah kita makanya kalau mau itu mesti lihat-lihatlah security. Gimana? Dari luar kan. Nah, oke. Sini.
Nah itu tuh. Jawabnya bulan Maret 2025. Nathan, tahun berapa kejadiannya? 2025. Tahun 2025, bagaimana? Tanggal 10 September. Klien kami itu menaruh uangnya akan bentuk saham di Sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025, jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi trade confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, Neo Hots, ya kan? Yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi itu. Warga desa Tubanan, Jepara, Jawa Tengah digebarkan dengan temuan jasad seorang pria di antara ilalang. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah sekitar 50 meter dari tempat tinggalnya. Aparat Polsek Kembang bersama Polres Jepara yang menerima laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas menyita 2 bilah pisau dan ponsel yang berada di lokasi sebagai barang bukti. Diketahui sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat mencari korban yang pergi tanpa pamit. Di lahan tempat rumput gajah itu. Ada luka apa? Untuk lukanya ada sayatan di leher sama pergelangan tangan kiri. Aparat Polres Jepara belum bisa memastikan latar belakang penyebab kematian korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit guna kepentingan autopsi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto News melaporkan. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Bareskrim Mabespori. Dirinya tak terima rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Bareskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Mirai Sekuritas. Nah, mungkin korban yang boleh nih, sini boleh nih coba ceritakan. Internal. Menit ratusan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh klien kami. Harusnya pihak aplikasi dia server dia. Aplikasi dia server dia. Itulah kita makanya kalau mau itu mesti lihat-lihat lah sekuritas. Gimana? Dari luar ke Nah, oke. Sini. Nah itu. Jawabnya bulan Maret 2025. Jonathan, tahun berapa kejadiannya? 2025 Tahun 2025, bagaimana? tanggal 10 September. Klien kami itu menaruh uangnya akan bentuk saham di Sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025, jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi threat confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, Neo Hots, ya kan? Yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi itu.